Hai semuanya. Hai. Oke, jadi welcome back. Ini adalah sebuah video perdana yang semoga selanjutnya kita bakal banyak bikin video kayak gini. Buat yang belum tahu, Amin. namaku Ayu. Terus a little bit about me, I'm majoring in marketing communication. Sekarang sudah penjurusan. Terus aku mahasiswa dari ilmu komunikasi. Di mana? Ilmu komunikasi mana nih? Ilmu komunikasi Telkom University Bandung. Sekarang aku di sini. Yeah. Yeay. Thank you buat udah diapresiasi Bunda. Jadi di sini aku lagi pengen bikin video tentang beberapa macam hal yang happen di universitas gitu. Dan juga mungkin di luar universitas. Nah, sekarang kita kedatangan guest star kita alias narasumber kita pada sekarang pagi hari ini, yaitu ada Bapak Fadil. Hai, say my name. Fadil. Enggak, bercanda. Halo semuanya. Udah aku halo semuanya aja ya. Selamat pagi. Kalau nonton ini pagi, ya pokoknya menyesuaikan. Tuh. A little bit about Fadil, boleh diceritain nggak, Dil? Kayak kuliahnya apa, terus kegiatannya apa, Oke. kesibukan? Oke. Perkenalkan, nama aku Fadil. Kebetulan aku dan Ayu itu satu kampus, satu jurusan juga, satu penjurusan juga, marketing communication. Di Telkom University pastinya, bukan di universitas lain. Dan kesibukan aku sekarang jadi di bagian media informasi ya, di salah satu tim yang ada di ilmu komunikasi. Gitu yuk. Oke, nah jadi teman-teman kita ngundang Fadil itu ada yang pengen diomongin istilahnya. Jadi kemarin aku kepikiran gimana kalau kita ngomongin masalah organisasi nih, karena jujur aku sama Fadil itu background-nya memang sebelumnya kita berkontribusi di beberapa organisasi. Dan Mantap. kalau Fadil sendiri tahun lalu waktu tahun pertama itu dia ngambil 2 organisasi teman-teman kayak gitu. Tahun lalu ikutan himpunan juga di prodi, kemudian juga masuk ke klub di ilmu komunikasi kayak gitu. Nah, menjurus juga kepada apa yang kita pengen ngomongin hari ini mengenai multi organisasi nih teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton di sini, kalian aktif di beberapa organisasi nih. Nah, pastinya di beberapa organisasi itu budayanya berbeda, kemudian entah itu budaya bekerja, budaya organisasi, maupun budaya orang-orangnya sendiri kayak gitu. Nah, aku tuh pengen ngobrol sama Fadil nih. Awalnya motivasi Fadil tuh ikutan kayak 2 organisasi sekaligus waktu tahun pertama, apa sih, Dil? Nyari kesibukan atau gimana? Oh oke. Ini berarti ya oke, langsung kita mulai aja lah ya. Jadi yang pertama itu kan aku masuk di Himpunan Ilmu Komunikasi Telkom University di periode ke-7 ya. Itu aku masuk pertama kali karena ingin nambah relasi ya pertama, dan sebenarnya ngukur dari aku SMA sih ya. SMA kan udah pernah ikut OSIS. Jadi apakah kalau aku ikut Hima ini pengetahuan aku tuh udah sejauh mana gitu. Jadi pengetahuan aku yang di OSIS dan di Hima itu aku tambah. Jadi ada pengalaman baru, ada pengalaman yang lama gitu loh. Dan open recruitment himpunan itu kan lebih lama dibandingkan yang tim yang tadi Ayu sempat singgung ya, yang klub itu. Jadi aku pertama itu ikut klub, di ada satu klub dan ternyata aku nggak lolos. Dan untungnya aku ada cadangan gitu di klub yang ICT ini gitu. Ya udah, jadinya kan aku masih merasa pada saat itu ya masih merasa kurang aktivitas di Telkom. Jadinya aku nganggep kayak aku harus aktif di tahun pertama dulu deh, kayak merasakan bagaimana sih atmosfernya di ilmu komunikasi pada khususnya tuh gitu di fakultas gitu. Oke, merasakan gimana vibe-vibe di prodi sendiri Ya, gitu ya. Apalagi vibes-nya. apalagi organisasi yang kamu ambil ini di bawah prodi ya. Jadi istilahnya tahu nih kan bisa kenal sama teman-teman angkatan, teman-teman yang satu jurusan di atas maupun di bawah gitu ya. Nah, kalau dari Fadil sendiri nih, kan aku sendiri juga sepengalaman ngerasa banget bahwa berada di multi organisasi itu apa ya, nggak bisa kita samaratakan gitu ya, kayak gimana cara kita
interaksi antar anggota, entah itu masalah budaya bekerjanya, kayak misalnya ada yang lebih kayak otoritarian, ada yang lebih demokratis, dan lain-lain. Nah, kalau dari Fadil sendiri nyesuaiinnya gimana sih dengan kayak budaya yang beda kamu temuin sekaligus gitu? Oke. Kalau dari aku ya, misalkan aku kasih contoh aja berarti ya biar lebih gampang mungkin ke audiensnya. Yang pertama itu kan kalau misalkan aku di ICT, itu aku harus kenalin dulu budaya organisasinya tuh seperti apa gitu. Misalkan ada yang kayak tadi Ayu bilang, ada yang otoriter, ada yang kayak santai banget gitu. Sedangkan kalau yang di ICT ini kan santai banget. Jadi pembawaan kita harus lebih santai, ceria kayak gitu. Dan eh, kalau misalkan Ayu sendiri tahu ya bagaimana di himpunan itu kan harus serius tapi ya santai, tapi harus dibawa serius juga ketika ada gagasan atau rapat atau seperti apa, atau apalagi musyawarah mahasiswa ya, itu kan harus serius banget gitu. Jadi tahu posisi dan tahu tempat, tahu waktu, itu yang apa ya, yang harus digarisbawahi mungkin buat teman-teman juga. Gitu. Kalau dua organisasi, jadi nggak bisa disamain, nggak bisa di merger gitu, nggak bisa di kayak disamain atau nggak bisa digabungin gitu, karena itu pasti beda banget gitu. Yuk Oke, berarti positioning ya, Dil ya? ya, benar, Tergantung kayak positioning. jenisnya. Oke, tapi aku penasaran nih, kalau jenis konflik pasti beda-beda gitu kan, maksudnya dari ya konflik dari organisasi yang santai sama konflik dari organisasi yang serius itu tentu aja beda gitu. Nah, Iya. kalau dari kamu sendiri, how do you keep being professional dengan orang-orang itu gitu? Oke, jadi suatu pertanyaan yang bagus banget ya, yuk asli. Jadi gimana cara kita profesional gitu. By the way, aku bukan ahli di bidang komunikasi organisasi ya atau manajemen komunikasi, tapi aku adalah orang yang pernah, yang tadi Ayu bilang, aku adalah orang yang pernah terjun di kedua organisasi yang sangat berbeda gitu. Ketika kita dituntut untuk menjadi profesional, kita harus jadi profesional apapun itu caranya. Misalkan gini deh, kita bener-bener jauh-jauhin rasa nggak enak gitu. Kalau misalkan Ayu kenal aku kan, kita udah bersahabat lama ya Yuk. Aku kan orang yang nggak enakan gitu, dan uh, ada di posisi yang banyak banget konflik di saat 1 bulan itu, kayak konfliknya terlalu banyak ya. Aku nggak ngomong di organisasi mana gitu, tapi di salah satu organisasi itu mungkin konflik ini terlalu banyak sampai kayak muak atau sampai capek gitu. Caranya kalau emang lelah, itu berhenti sebentar, kayak rehat sehari aja gitu, bilang sama teman-teman atau rekan-rekan yang lain, aku rehat sehari dulu ya, gitu, kayak pengen me time dulu atau seperti apa, karena percaya deh dengan kayak gitu, itu bisa ngelanggengin profesional kita gitu. Dan terus positif, di suatu negatif itu tuh pasti ada positifnya dan ada hikmahnya gitu kan. Dan tetap kalau misalkan lagi ngomongin, misalkan aku nggak nyinggung sama teman aku gitu, ngebahas tentang himpunan ya, berarti teman-teman struktural aku ngebahas tentang himpunan si A, gimana nih proker A gitu, proker bla bla bla, itu berarti udah di ranahnya ngomongin profesional kan. Itu nggak boleh yang namanya kita kalau lagi ngomongin itu dibawa bercanda atau dibawa kayak gimana, serius aja pembawaannya gitu. Takutnya ada noise di antara aku atau nggak dia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, itu kan kita hanya mengandalkan smartphone atau japrian ya, jaringan pribadi kita di chat. Jadi ya itu nambah noise banget antara aku dan si ini aku ya, penerima pesan aku gitu. Uh, Beda sih, bener konflik ya buat ininya. Gitu sih buat aku cara jadi profesional. Tetap omongin apa yang harus diomongin, kayak yang nggak perlu diomongin untuk organisasi itu jangan diomongin dulu, karena nanti bakal berantakan gitu. Oke, nah aku tuh dapat beberapa istilahnya insight nih dari mungkin dari segi jabatan nih, Dio. Kamu udah beberapa kali menjabat sebagai leader, entah itu leader untuk sebuah proker maupun sekarang sedang menjabat di sebagai leader divisi gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri menerapkan sebagai kan tahun lalu tuh menjadi anggota nih, di mana kamu follow the instruction aja gitu kan, gimana
ya udah dengan udah ada environment yang kayak gini, sudah ada budaya yang terbentuk di organisasi, gimana kamu bisa ikutin gitu kan. Nah, sekarang di mana kamu harus memimpin nih, apalagi aku tahu sebelumnya kamu udah ada proker di mana proker ini berhasil gitu. I don't want to mention the name, tapi sebenarnya kamu udah tahu. Nah, uh, gimana cara kamu menerapkan budaya itu sebagai seorang leader di organisasi? Oh, oke. Gimana? Tadi gimana yuk? Maaf, sorry. Aku agak Ya, daydreaming. kalau tahun pertama kan sebagai follower budaya Iya, nih. Kalau iya. sekarang kamu sebagai seorang budaya maker gitu. Hmm, Gimana paham. caranya kepada anggotanya, mungkin kayak supaya anggota-anggota kamu tuh paham yang kamu pengen dan kamu membuat supaya sebaik-baiknya environment pada organisasi gitu. Oke, berarti ini ngomongin yang ada di ICT ya. Dari Kalau pengalaman yang di di himpunan juga boleh yang tahun lalu. Oke, yang di himpunan. Jadi kan kalau misalkan aku di ICT dulu ya ngomongnya, di salah satu klub ini, aku tuh selalu adain brainstorming atau enggak, karena mungkin aku udah kenal ya, cepet kayak intuisi aku tuh cepet cepet buat ini tahu gitu. Oh ini misalkan si A lebih suka seperti ini, lebih suka yang kayak gini, si B kayak gini gitu. Gimana cara buat ngambil garis merahnya dari mereka gitu? Kalau mereka tipikal orang lebih banyak yang simple, berarti oke, aku make it simple aja gitu. Job desk mereka dipersimpel, gak usah yang ribet-ribet, gak usah yang nuntut seperti ini seperti itu gitu kan. Itu sih kalau aku di ICT yang aku belajar. Harus tahu si orangnya ini dulu baru kita ngadain budaya kita. Dan yang perlu digaris bawah itu kan gaya kepemimpinan seseorang tuh beda-beda ya. Dan mungkin aku bukan orang yang tepat untuk uh, aku memberikan informasi tentang gaya kepemimpinan karena aku belum ada ilmunya untuk gaya kepemimpinan gitu. Dan aku menekankan kalau gaya kepemimpinan aku itu sebagai orang yang bisa diajak sharing. Jadi aku menyetarakan diri aku kepada teman-teman aku semua yang satu divisi atau satu kayak gitu kan. Sorry, ada itu tadi. Nah, terus itu kalau misalkan ngomongin gaya kepemimpinan lagi, aku tuh ngomong ke teman-teman, aku tuh orangnya begini ya. Jadi kalau kalian ada saran atau ada tanggapan atau ada kekurangan, itu kalian sharing aja lah langsung sama aku gitu. Dan kalau yang di himpunan itu, karena ada budaya dari, mungkin aku harus bilang ya, budaya dari abang kakak yang harus dipertahankan, dan itu masih, ini baju aku kayak hilang-hilangan gitu ya. Yang harus dipertahankan, jadi harus kayak legacy itu harus diturunkan, jadi aku harus ngikutin. Jadi tetap sih harus ngikutin gitu. Kembali lagi ke historinya, kembali lagi ke jalannya dari dulu tuh seperti apa. Aku masih menghargai itu. Kalau misalkan dulu tuh let's say ya di Huthima itu suatu pengalaman yang sangat berkesan banget buat aku karena keren sih itu proker yang kayak mendadak tapi alhamdulillah teman-teman struktural bisa melewatinya. Itu keren banget dan ada red choice juga. Itu kan yang satu proker yang santai, yang satu proker serius banget tuh. Jadi beda kan. Ya itu sih cara kita berbicaranya, cara kita manage waktu gitu. Pasti beda sih. Nah, itu mungkin budaya di situnya yuk yang harus digarisbawahi. Iya, setuju sih. Masalah ini terutama pas kamu tadi mention masalah lebih paham internal organization karena ya emang orang yang kita hadapi, gimana cara kita komunikasi tergantung gimana orang yang kita hadapin gitu lah istilahnya. Apalagi kita sebagai leader ya emang harus sebaik-baiknya mencerminkan sesuatu dan be as professional as we could lah gitu ya. Maaf guys, tadi ada keselak. Oke, lanjut. Jadi aku tuh pengen tahu gimana sebenarnya tadi mengarah lebih ke subjektif sih Dil sebenarnya karena menurut aku di saat ini kan happen to me juga nih di mana aku aktif di 2 organisasi dengan jenis kepengurusan yang berbeda. Oke. Enggak, itu dari Aman adik aman. aku. Oh, oke. So, ini biasa terjadi guys kalau lagi Zoom. Oke. Aku tuh sebenarnya pengen tahu apakah menjadi seseorang yang profesional sebagai leader yang baik kan kita memang harus jaga emosi, kita harus jaga kayak tadi Fadil sempat mention bahwa ada hal-hal yang emang nggak boleh dibecandain saat itu, ada hal-hal yang memang kamu harus bentuk
aturan ya emang seperti itu gitu. Kalau dari kamu sendiri, kamu true true and false ya ini ya, true and false. Atau mungkin setuju, agree or disagree gitu. Menjadi profesional dalam organisasi harus punya banyak topeng. Oke, agree or disagree. Dan kasih argumen Eh, kamu. ini di point of view aku ya, pandangan aku mungkin teman-teman audiens dimanapun Ayu menempatkan ini nanti boleh banget berkomentar, jadi kita berinteraksi bareng gitu. Tapi kalau pandangan aku sih iya gitu. Top harus banget sih, aku setuju, harus banget punya banyak topeng. Tapi topeng itu tuh bukan menutupi diri kita yang sebenarnya gitu. Masih gimana ya, kayak topeng itu tuh untuk as kita profesional, bukan cuma leader tapi bahkan yang di bawah kita juga harus seperti itu gitu. Kita nggak mungkin di saat kita berhadapan dengan klien atau berhadapan dengan siapapun itu, kita lagi hancur, tapi kita ngebawa mood kita hancur, karena as a leader gitu, itu berpengaruh sama bawahan kita juga ketika kita lagi di hari terburuk kita atau lagi di masa-masa breakdown kita gitu, tapi kita nggak bangkit, itu mempengaruhi sugesti teman-teman yang ada di bawah-bawah kita yang bekerja sama kita. Itu beneran deh. Jadi topeng itu in a good way ya, harus digaris bawah ya, yang di posisi yang baik gitu topengnya, bukan di negatifnya, bukan kalau ih pakai topeng terus ngomongin orang yang lain, bukan kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya topeng di sini nih, kalau kita berhadapan sama A atau berhadapan sama situasi ini, kita harus bertopeng gitu. Nggak mungkin kita ngasih tahu kita lagi sedih atau kayak gimana. Dewasa kuncinya berarti. Oke, I'm interested untuk menanyakan ini. Mungkin ya kita sama-sama udah pernah jadi leader, teman-teman audiens juga mungkin sudah pernah, dan kalian pernah dong yang ngerasain di mana kayak tadi Fadil mention, menjadi leader nggak harus ngasih tahu semuanya secara transparan, belak-belakan tentang diri sendiri gitu. Tapi nih Dil, kamu setuju nggak sih kalau sometimes orang itu juga harus tahu kita kenapa dan mereka harus respect kita gitu? Atau gini, sebenarnya aku netral nih ya. Kamu lebih setuju anggota kamu memahami kamu as you are, kayak ya udah kamu punya kekurangan, kamu punya kelemahan, atau kamu hanya ingin dilihat kuat dan kamu ingin jadi role model terbaik mereka gitu. Kalau dari Oh, kamu oke. sendiri gimana? Aku ntar Kalau kasih dari argumen aku juga. iya, kalau ini point of view aku ya, pandangan aku tuh harus yang ini loh, yang apa, nggak harus jadi role model, karena aku apa ya, kalau misalkan istilahnya ngasih saran, itu bukan ultimatum gitu. Kalau ngasih saran aku tuh, ya itu kalian harus berkembang sekreatif mungkin kan, gitu. Bukan kayak, ini harusnya seperti ini dan tek, gitu, kayak ada titiknya gitu. Jadi silakan ngelihat, memandang leader itu seperti apa gitu, tapi lebih baik eh, nggak usah di-mention, kalian tuh harus tahu juga leader itu juga punya apa ya, juga punya rasa titik lelah dan jenuh gitu. Dan biasanya titik lelah dan jenuh itu terlihat, tersirat gitu loh. Karena aku udah pernah jadi di bagian yang di apa, di bagian yang nge-follow dan sekarang di bagian yang harus kayak gitu kan. Jadi aku tahu ketika abang atau kakak aku tuh, kayaknya ini lagi jenuh banget deh gitu. Jadi kayak mungkin dihibur atau seperti apa. Kalau sekarang kan aku lebih melihat situasinya online ya. Jadi aku lebih banyak yang, oke ayo kita harus ceria, harus kayak seperti ini, seperti itu gitu. Gitu yuk, kalau aku jawabannya. Setuju sih, bener-bener. Memang sebagai anggota mungkin di saat ini kan dari sisi leader ya berarti. Nah, kalau misalnya jadi anggota memang gitu guys, kita emang harus kayak peka gitu, jangan mau kitanya doang yang dipekain gitu. BTW ribut-ribut di luar kedengeran nggak? Aman ya? Soalnya ada mau udah ngaji di sini guys. Oke, tapi benar sih sesuai yang katanya Fadil tadi, masalah kita juga harus peka what happened to our leader dan lain-lain, karena
Waktu itu aku pernah dapat quotes nih dari seseorang. Jadi waktu itu ada di organisasi aku kebetulan di kampus tuh masuknya ke UKM guys, jadi aku nggak gabung Ormawa atau aku nggak gabung ke klub, aku gabungnya ke UKM. Di sini kita lagi musyawarah besar nih, gitu. Sedikit kita ngasih tahu, kita ada musyawarah besar untuk mencari pemimpin kita di kabinet baru kayak gitu. Nah, di saat semua orang sedang menyerang leader-leader ini, delegasi kayak kandidat-kandidat ini, banyak yang menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan gak logis, kayak misalnya, gimana kalau misalnya organisasi kamu atau anggota kamu lagi chaos, terus apa yang akan kamu lakukan, dan lain-lain gitu-gitu. Menurut aku itu logis, cukup logis, tapi tiba-tiba ada satu orang yang nyeletuk di tengah hektik ini, dia bilang, kalian lagi ngapain? Kalian nggak akan nemuin leader yang perfect, nggak ada leader yang perfect dengan menjawab pertanyaan itu gitu. Dan dari situ aku bisa simpulkan, uh, kalau misalnya jenis leader kalian tidak terlalu menunjukkan tentang dirinya sendiri, berarti ya kita yang memang harus belajar mengerti gitu teman-teman. Nah mungkin sebagai leader kita juga nggak apa-apa, mungkin jenisnya Fadil adalah secara profesional, tergantung organisasi, tapi ada juga leader yang emang kayak, guys aku capek nih gitu, yuk kita istirahat dulu ya, atau kayak, jangan hubungin aku nanti ya, soalnya aku lagi pusing banget dan lain-lain, ada yang tipe kayak gitu. Dan tapi bukan berarti kita melihat mereka dengan kayak, oh berarti dia orangnya gini, orangnya gitu. Enggak, I mean berarti dia memang nyaman dengan gaya kepemimpinannya dia seperti itu gitu. Jadi gitu guys, yang pertama tidak ada leader yang perfect, tuh sekuat-kuat baja yang kalian lihat itu tetap akan rapuh, bisa rapuh. Dan selanjutnya kita juga harus bisa peka gitu guys ceritanya. Oke, paling pertanyaan terakhir nih untuk Fadil. Oh, atau Fadil mau nambahin dulu nih? Enggak, tapi itu tadi cukup menarik ya, Ayu, yang Ayu bilang. Yang tadi ada statement yang ditimpa lagi dari pertanyaan yang Ayu tadi, yang Ayu jadiin contoh. Aku punya ini sih, quotes dari kakakku, kakak yang ada di ICT, itu ngomong kayak gini, ketika leader kamu itu, dan pokoknya ketika leader dan wakilnya ini nggak sepemikiran atau nggak sepemahaman sama kamu itu, jangan diintervensi gitu, tapi dibangun, kayak dirangkul kita bareng-bareng, namanya juga udah work as a team, as a family ya gitu, bekerja sebagai tim dan keluarga itu harusnya jangan kayak ya udah nggak sepemikiran, ya udah nggak, gue nggak milih lo gitu. Nah itu kan kata-kata yang seperti itu pasti muncul, gue nggak milih lo, jadi kenapa harus gue ngefollow gitu. Tapi topengnya mereka selalu beralih ngomong seperti ini nih, siapapun leadernya, siapapun pemimpinnya akan kudukung, tapi jenis dukungan apa yang kalian kalian kasih, kalian berikan gitu. Jadi di sini aku hanya kayak pengen bilang kayak, iya oke, kalian dukung kan, kalian bener-bener support dia bagaimanapun kinerjanya. Kalau kurang, kasih tahu. Kalau misalkan emang kinerja udah bagus, apresiasikan. Siapapun itu, nggak harus leader. Mungkin teman-teman yang ada yang kamu pegang sekarang gitu atau yang lagi sama kamu, apresiasiin kalau misalkan bagus, kalau misalkan kurang, kalian encourage lagi kayak, ayo kita ini apa ya, bantu gitu. Jadi aku. Betul, gunanya organisasi itu untuk musyawarah guys, bukan untuk siapa yang paling baik, siapa yang paling nggak baik gitu. That's why kalian memang dikumpulkan dengan kelebihan kalian masing-masing ya memang untuk menyatukan ide gitu. Ya berarti kalau ada ide banyak ya pasti gitu. Pasti kalian nggak akan, kalau misalnya kalian ada di organisasi, mungkin kayaknya waktu SMA nih kita terlalu banyak ngelihat organisasi yang kayak lebih banyak followernya dibanding seseorang yang ngasih ide, yang ngasih gagasan. Dimana aku menemukan di kuliah itu banyak banget orang yang ngasih gagasan, orang-orang yang speak up. Jadi di situ kadang kita kayak rancu, kayak aduh ini salah, itu salah menurut kita gitu loh. Tapi sampai kita lupa bahwa kita di sini tuh mau nyari titik tengah, bukan mau nyari satu keputusan gitu kan. Setuju banget. Oke, pertanyaan terakhir yang paling sensitif, paling subjektif, cara ngatur perasaan, Dio. Cara ngatur perasaan, mungkin tadi kamu udah bilang kalau kamu capek, biasanya kamu rehat dulu, kan kita punya partner ya kan di organisasi itu, kamu bilang dulu. Nah, cara ngatur perasaan nih, Dio, di saat lagi konflik dan harus profesional dan lain-lain gitu. Do you have any tips atau mungkin mau cerita gitu? Misalkan kita lagi di suatu tengah konflik ya, terus itu benar-benar parah,
gitu konfliknya, kayak bener-bener disalah-salahin tapi kita nggak salah apa-apa. Ya, aku ada di posisi itu waktu itu. Misalkan, ya udah, aku tuh terlalu banyak ngomong ya udah ya, bukan maksudnya menyerah gitu, tapi sudah terjadi ya udah itu bentuknya pas, bentuknya yang lalu. Oke, lebih baik apa ya? Lebih baik kita istirahat sebentar. Itu sih tips dari aku. Kayak atau enggak cerita. Aku kan tipikal orang yang cerita banget orangnya. Kayak tapi ceritanya kalau buat organisasi itu buat organisasi ya itu jangan ke sembarangan orang. Ke orang-orang yang kalian percaya dan tahu rasanya gitu. Jadinya relate karena kalau orang cerita artinya pengen ketemu orang yang relate, bukan pengen ketemu orang yang gak relate kayak ya kamu mah baru segitu aku dulu lah itu kan kita kan pengen ketemu orang yang relate ya makanya hati-hati juga kalau cerita sama orang itu nanti mental kamu jadi breakdown ya pembahasan jadi beda gitu terus selain apa ya selain istirahat ini sih kayak nanya pendapat sama yang lebih mungkin ada alumni atau yang lebih eh, tua dari kita yang lebih udah berpengalaman dari kita sih. Tanya pendapatnya itu kayak gimana untuk menyelesaikan konflik ini gitu. Sharing itu nomor satu menurutku. Gitu sih yuk. Itu tips dari aku. Dan jangan baperan. Karena kalau misalkan lagi ngomongin organisasi, ya namanya juga organisasi ya. Orangnya beda, kepalanya beda. Nggak mungkin satu suara kita jadiin, nggak mungkin banyak suara kita jadiin satu suara gitu. Itu impossible, bener-bener. Oke, ketika ngomongin solid gak solid gitu. Apakah itu masih ada gitu ketika ngomongin ayo kita harus solid, ayo kita harus seperti ini. Menutup mulut satu netizen aja susah, apalagi kita buat mensolidkan diri. Solid itu datang ketika memang dibutuhkan. Jadi bikin sesuatu itu jangan cuma lo datang kalau ada butuhnya doang gitu. Kalau misalkan datang ada butuhnya doang, solid itu akan hilang. Jadi kayak ya udah bye. Mungkin Ayu juga merasakan ya, karena aku juga merasakan itu. Ya udah gitu sih pesan dari aku. Jangan baper, bukan maksudnya baper konotasi yang generasi Z ya. Baper di sini tuh bawa perasaan yang bener-bener ngomongnya tuh begitu. Coba di point of view kita diperluas gitu, pandangan kita diperluas dulu. Oh ya benar, oh ya salah, oh ya benar gitu. Kalau emang lagi masalah genting, jangan ditimpa, jangan di apa ya, jangan diintervensi, jangan diapain gitu. Kalau emang ngerasa salah, minta maaf gitu. Kalau misalkan bener bilang setuju atau bener bilang terima kasih gitu. Itu sih hal-hal kecil yang seperti itu yuk. Tips dari aku. Setuju. Masalah baper ya. Masalah emosional ini emang paling susah buat manusia. Apalagi kalau di saat kita ketemu sama, unpredictable people lah ya, dengan attitude yang beda dan lain-lain. Dan jujur, itu terjadi guys. I mean, aku nggak harus bilang kapan itu terjadi, tapi di setiap organisasi pasti kamu pernah ngerasain baper, kamu pernah ngerasain pansi gitu, terus yang kayak ngerasa offended sama opini orang dan lain-lain gitu. Tapi hal yang aku cerminkan dari situ adalah ya itu kita harus sadar diri, balik lagi si self awareness gitu, jangan selfish gitu, karena bumi tidak selalu berputar untuk kita juga harus mengerti orang, apalagi ini mulai organisasi di kampus gitu ya, belum tahu kita ntar kerja gimana, ketemu orang yang jauh lebih I don't know apa yang akan terjadi di luar sana. Cuma ibu aku tuh pernah ngasih tahu kalau sebelum kamu membuat kesalahan di waktu tua, nggak apa-apa, kamu perlu belajar dari sekarang kayak gitu. Dan ya intinya kalau dari aku sih sarannya sesuai konteks aja sih, kalau misalnya memang dia ngekritik kita, pastikan ya kamu harus sadar yang dikritik itu cara kerja kamu, bukan kamu secara kamu. Dia bukan berarti benci kamu kalau dia ngeritik gitu loh istilahnya. Ada orang yang kritik berarti dia mau kamu lebih baik dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang, Kak, tapi kalau misalnya kritiknya bikin tersinggung dan lain-lain gimana gitu ya. Kamu harus tahu bahwa nggak semua orang paham kondisi kamu gimana, nggak semua orang tuh ya tahu kamu maunya dikritik gimana. Pertama nggak ada kritik yang baik guys.
kritik itu pasti akan menyakitkan gitu. Nah, tapi how you see that kritik aja sih sebenarnya. Karena tapi emang itu susah. Aku enak ngomong gini, padahal aku sedang mengalami, aku sedang belajar, aku sedang proses tumbuh. Tapi it's fine gitu, it takes time. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain lah gitu. Kalau baper mah baper aja dikit nggak apa-apa, tapi introspeksi dari situ. What can you do when you baper? Gitu. Evaluasi diri itu penting, bukan cuma proker doang guys yang dievaluasi. Diri sendiri, dan kalian akan merasakan gimana rasanya kalian tumbuh di saat sudah keluar dari zona itu kayak gitu. So, kita sudah berdurasi lumayan banyak nih, Fadil. Kira-kira Fadil ada closing statement nggak untuk, bukan podcast sih, ya diskusi kita pagi hari ini? Ada. Mungkin lebih ke ini ya, semangat buat teman-teman yang mulai menginginkan, bukan menginginkan ya, yang sudah sadar akan pentingnya organisasi itu di kuliah atau di SMA atau di SMP, terserah gitu. Tapi kalau ditanya organisasi itu buat apa? Organisasi itu buang-buang waktu, itu nggak buang-buang waktu, karena organisasi itu bisa belajar banyak hal, kayak soft skill kita diajarin banget di organisasi ini gitu kan. Semangat. Kalau emang lelah, ya istirahat dulu, capek istirahat gitu. Kerjain hal itu tuh jangan semuanya kayak, oke, kita bisa semuanya kita kerjain satu gitu. Enggak, kerjain satu persatu dari yang mudah dulu, atau kalian tipikal dari yang susah, ya udah kerjain dari yang susah dulu baru yang gampang-gampang. Gitu kalau dari aku. Pasti selesai. Yang aku pelajarin dari Himaikom ya, kakak-kakak aku atau abang-abang aku selalu bilang satu persatu pasti selesai, yuk semangat, kayak gitu tuh. Kata-kata itu yang sampai sekarang ada di aku dan aku pakai juga di ICT sih. Itu kayak gitu, satu persatu. Pasti selesai kok. Dan maksimalkan hal itu, pasti bisa. Kayak gitu, yuk. Thank you, Closing Fadil. dari aku. Terima kasih. Thank you, Fadil. Nah, closing dari aku tuh pengen nge-point out masalah Fadil tadi sih sebenarnya. Masalah kalau misalnya kalian pasti akan merasa jenuh di organisasi, kalian akan menemukan di mana kalian akan pengen keluar, kayak jujur, kalian akan menemukan itu. Sebagus-bagusnya organisasi kalian, seindah-indahnya kalian masa organisasi sekarang, kalian akan menemukan di mana kalian jenuh, kalian kayak, aduh kayaknya gue nggak cocok deh di organisasi ini gitu. Padahal ya kalian harus memang apa ya istilahnya, coba dipikirkan lagi apakah itu memang karena cuma kalian capek atau memang kalian nggak cocok. Tapi jangan keluar dengan alasan kalian tidak suka dan lain-lain, karena dengan kayak gitu kalian lari dari masalah. Karena kalian nggak suka sama orang, karena kalian nggak suka, kecuali kalau ini memang toxic ya guys, kayak misalnya membuat hal-hal yang berpengaruh buruk buat kalian, atau mungkin ada aliran sesat mungkin, aku nggak tahu. Nah itu tuh baru baru harus dihindari. Tapi kalau misalnya ini cuma kayak personal doang, jangan keluar dari organisasi hanya karena itu gitu. Karena itu akan mempengaruhi kinerja kalian, performa kalian di organisasi itu, dan berarti kalian kalah. Jadi kalian harus buktikan ke orang kalau kalian nggak cemen itu gitu. Kalian bisa stand up, kalian bisa istilahnya kalau organisasi kan harus satu periode nih guys. Terus kayak udah baru jalan 3-4 bulan, ya udah kalian semangatin diri kalian kayak 8 bulan lagi, 7 bulan lagi dan lain-lain. Cari sisi baiknya aja gitu dari situ. Gitu guys. Jadi paling sekian obrolan kita aku sama Fadil. Dia sebenarnya cuma kayak aku pengen tahu Fadil gimana aja sih sebenarnya, jadi aku rekam gitu istilahnya. Yaudah, aku semoga selanjutnya bisa ada video-video lagi dimanapun aku taruh ini. Kalau aku taruh di YouTube, jangan lupa subscribe. Gila. Iya, itu banyak banget. Kalau misalnya aku taruh di IGTV, jangan lupa follow Instagram aku ya, that's why you're here, AyoSNXX. Dan Instagram Fadil apa? Instagram aku di Fadil Koncara. @fadilkoncara. Oke guys, terima kasih semuanya. Dadah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Thank you. Dah.